Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pecinta otomotif. Di video kali ini kita akan mulai menjelaskan nama-nama bagian dan fungsi pada poros engkol. Baik, jadi kami dulu pernah membuat video dulu awal-awal kita membuat penjelasan-penjelasan bahwa sepeda motor ini terbagi atas 3 bagian utama begitu ya. Mungkin untuk mengingat-ingatkan kembali ya, terdapat bagian sasis, bagian mesin, dan juga bagian kelistrikan. Nah, kita mau coba gali lebih dalam atau kita mau coba jabarkan dengan lebih detail kali ini di bagian mesin ya. Bagian mesin itu terbagi juga atas beberapa bagian, ada bagian head cylinder, silinder body, bagian kopling, bagian magnet, bagian transmisi, dan juga bagian crankcase-nya. Nah, jadi kita akan coba mulai dari bagian yang paling tengah kali ini. Kita akan jelaskan khusus ke bagian crankshaft untuk video kali ini. Oke, jadi kita sudah pernah membahas tentang fungsi dan cara kerja dari poros engkol. Nah, jadi kali ini kita akan coba jelaskan ulang supaya bisa lebih kita rincikan lagi begitu ya. Namun di video kali ini kita akan coba sampaikan nama-nama bagian yang terdapat pada poros engkol. Nah, kita ingatkan kembali, jadi bentuk dari poros engkol itu bisa kita lihat seperti ini ya. Nama lainnya ada yang menyebut crankshaft, ada juga yang menyebut crook as. Nah, jadi yang dimaksud dengan crankshaft atau poros engkol itu ya adalah kesatuan dari alat yang kita pegang ini. Nah, jadi sebenarnya kan alat ini itu ada beberapa bagian. Nah, nanti kita akan uraikan bagian per bagiannya itu namanya apa-apa saja. Nah, jadi kita ingatkan juga posisi daripada poros engkol itu letaknya di bagian tengah dari mesin ya. Jadi di bagian sini. Nah, nantinya itu gunanya adalah akan melakukan gerakan putar seperti yang kita pernah lihat ya. Jadi porosnya ini atau sumbunya ini akan melakukan gerakan putar ya. Lalu gerakan putar ini akan dirubah menjadi gerakan turun naik di bagian piston. Oke, jadi tadi juga sudah kita perlihatkan ini adalah poros engkol yang utuh lengkap ya, posisi sedang terlepas. Nah, ini ada bagian yang sudah kita uraikan, nanti kita akan lihat lebih jelasnya di bagian sini. Oke. Nah, ini adalah bagian bandulannya dan ini sumbu yang tadi kita sebutkan. Nah, di sini juga sama ya, bagian yang sebelahnya gitu ya. Ini yang bagian kopling, ini bagian magnet, dan pen ini akan terpasang nanti seperti ini ya. Tentunya pemasangan ini nggak bisa dilakukan tanpa alat bantu yang sesuai begitu ya, karena ini memasangnya harus betul-betul kuat. Biasanya sih dilakukan dengan menggunakan alat press. Ini hanya saya pasangkan sedikit saja ya, kurang lebih posisinya nanti akan tersusun seperti ini ya. Jadi ketika sumbu ini berputar, maka yang terjadi adalah pen itu bergerak mengitari bandulan, tetapi memberikan efek seperti gerakan naik dan turun nantinya. Nah, jadi posisinya seperti ini. Pen ini nanti akan dipasangi dengan sebuah bearing ya. Saya lepaskan kembali. Ada sebuah bearing seperti ini. Lalu dihubungkan lagi dengan connecting rodnya ataupun batang penghubung yang akan diteruskan ke piston ya. Nah, jadi ketika ini akan diputar ya, ketika sumbu ini diputar, maka efeknya adalah connecting rod bergerak seperti naik dan turun yang akan mengubah posisi piston nantinya. Ya, kemudian untuk memperlancar dari putaran sumbu ini ya, tentu dilengkapi dengan bearing atau bantalan seperti yang kita lihat ini ya, yang akan terpasang pada bagian crankcase. Jadi ketika dia diputar, gerakannya menjadi lebih halus dan juga lancar untuk digerakkan. Nah, jadi di bagian kanan atau di bagian kopling yang bisa kita lihat komponennya kurang lebih seperti ini. Lalu di sebelah kiri nanti ada sebuah komponen lagi ya. Ini terpasang dulu bearing di bagian dalam. Lalu di bagian luar ini adalah bagian gigi timing yang ukuran kecil, yang mana nanti gigi ini akan menggerakkan rantai timing ataupun rantai camratnya, sehingga nanti ketika sumbu ini berputar, maka rantai juga akan ikut bergerak lalu memutar gigi timing yang terdapat pada noken as.
Demikianlah nama-nama bagian daripada poros engkol dan penjelasan fungsinya secara singkat. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara kerja dari poros engkol ini, kita akan jelaskan pada video berikutnya. Simak terus video dari kami, mudah-mudahan bisa memberikan informasi dan pencerahan bagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.